Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung. Kali ini judulnya adalah awal segala permasalahan dunia adalah saat kau tidak menggandeng yang maha kuasa. Kalimat sederhana dan banyak orang familiar, tapi mengaplikasikannya banyak yang nggak paham. Manusia awalnya diciptakan adalah, di dalam kita terangkan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah untuk menyembah, berabdi dan beribadah. Nah, Tuhan nggak minta disembah, Tuhan nggak minta disujudi, nggak ada hubungannya. Tapi Tuhan membuat manusia dengan toolnya, yaitu sistemiknya, yaitu namanya agama, agar manusia itu dapat kebahagiaan dunia dan akhirat, menang dunia dan akhirat. Jadi sebetulnya kan asalnya kan dari dia juga. Nah, diciptakanlah manusia dan turun ke dunia adalah untuk berabdi dan menyembah dan beribadah. Karena apa? Dia nggak minta disembah ya, tapi karena jika manusia itu menyembah Allah, maka semesta raya itu akan berabdi kepada manusianya. Maka dunia dan akhirat akan menjadi kebahagiaan bagi si manusia itu. Ketika dia ketemu klop sinergi dengan sistemiknya. Nah, sistemik dunia akhirat itu namanya agama. Nah, yaitu ketika kau ada di saat awaluddin ma'rifat, akhiruddin ma'rifat. Awal dan akhir agama ternyata ma'rifat. Maka siapa yang ma'rifat, kenal Allah, beserta dengan Allah, berkekal dengan Allah, maka kamu pasti mulia, pasti menang, pasti sejahtera, mahardika, kasampurnan. Nah, seperti itu. Tapi masalahnya sekarang ini agama telah downgrade. Yang awalnya agama itu samawi, turun dari langit. Setiap agama itu ternyata rata-rata, ini catatan sejarah ya, luntur dalam tempo rata-rata 500 tahun. Agama A ditinggal Rasulnya 500 tahun luntur. Agama B ditinggal Rasulnya 500 tahun luntur dan seterusnya. Nah, agama Islam telah ditinggalkan Rasul Muhammad sang pembawa risalah itu sampai saat ini sudah hampir 1500 tahun dan telah luntur. Setiap luntur itu bukan berarti nggak ada agama, enggak, tetap ada. Tapi metodologi yang berubah dari yang awalnya agama itu ma'rifatullah menjadi agama yang dogmatis. Agama ma'rifatullah itu agama yang beserta dengan terhubung dengan Allah Ta'ala, kebersamaan dengan Allah Ta'ala, nyambung, terhubung, connect, dan sebagainya, menjadi agama yang sebatas thinking, menjadi agama sebatas kepercayaan dogma. Orang bersyariat tapi nggak tahu teknik menyambungkan gelombangnya dengan gelombang Allah Ta'ala. Putus rantai hubungannya. Bahkan lebih parahnya di akhir zaman ini, kenyataan sekarang, banyak orang mengira Rasulullah itu manusia dan telah mati. Sehingga nggak ada yang lagi mencari Rasulullah. Padahal ya, manusia dengan Allah Ta'ala, logikanya hubungannya adalah lewat nur. Saya ulang ya, manusia dengan Allah Ta'ala, tengah-tengah ini adalah penghubungnya adalah nur. Atau Rasulullah, atau nurun ala nur, atau nur Muhammad dan sebagainya. Nah, parahnya lagi, orang mengira itu Rasulullah itu manusia dan telah mati di zaman meninggal atau berlindungnya Nabi Muhammad. Sehingga orang nggak lagi nyari Rasulullah di zamanmu masing-masing. Coba bayangkan ya, bagaimana hubunganmu bisa terjadi antara kau dan matahari jika kau menafikan sinarnya. Kau tidak mengakui ada sinarnya. Maka ini fiktif mataharinya. Mana mungkin kau kenal matahari kalau nggak lewat sinarnya?
Mana mungkin kau tahu matahari itu ada kalau nggak lewat sinarnya. Sinarnya kau anggap nggak ada, maka mataharinya nggak ada. Karena matahari dan sinarnya itu berkekalan dan tidak bercerai-berai. Jika kau menganggap Rasulullah nggak ada, Tuhan pun nggak ada. Itu kesalahanmu, ya. Dan banyak kesalahan yang juru dakwah yang menyampaikan begitu, bahwa Rasul itu manusia yang telah mati. Zaman nggak ada Rasulullah. Lihat di kalimatnya, yang Khatamul Anbiya itu Nabi, Khatamul Anbiya. Tapi tentang Rasul, lihat di At-Taubah 1:8. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun dan seterusnya. Telah datang seorang utusan di antara kamu di zamanmu sendiri. Utusan tentu datang dari yang mengutus, yaitu Nur, yaitu seorang manusia wujudnya di zamanmu sendiri. Maka ada seorang manusia membawa nur Allah ke dunia yang itu ada di zamanmu masing-masing. Maka tiap zaman ada orang itu yang dia itu membawa gelombang mutlak yang dari balik jasmania, yang itu ada di balik rohania, terhubung langsung dengan Allah Ta'ala gelombangnya. Maka hubunganmu kepada Allah Ta'ala mestinya lewat gelombangnya di balik orang itu. Contohnya HP, coba Anda pinjam HP, lihat lagi. Pinjam ya, maaf ya. Ini aja. Nah, coba ya. Kenapa saya ngontak seseorang harus cari dulu nomornya, nomor WA-nya, nomor teleponnya. Karena di balik nomor itu bisa menghubungkan kepada orang itu, betul nggak? Ya. Jika saya kontak lewat sistem ini, ada gelombang yang nyalur tersambung. Makanya nomornya harus jelas, betul nggak? Salah satu digit angka saja nggak terhubung dengan orang yang kita tuju, betul nggak? Nah, makanya mesti kau temukan dulu Rasul di zamanmu sendiri. Itu Quran loh ya. Tapi parahnya banyak orang yang mendakwahkan dengan tafsir, dengan arti, dengan macam-macam. Bahkan orang itu nggak bisa menjelaskan makna daripada At-Taubah 1:8 sebagaimana mestinya. Karena memahami agama dengan tekstual dogma. Coba kalau diilmiahkan bahwa hubungan manusia di sini, Allah di sini, hubungannya lewat gelombang nur. Lah kalau misalkan Rasulullah yang nur itu kau anggap manusia dan telah mati, ya sudah nggak ada Rasulullah dong. Bagaimana hubungan bisa terjadi dengan Allah Ta'ala? Ya nggak bisa dong. Ya, pernah saya jelaskan di uraian sebelumnya, presiden itu nggak ada wujudnya, dia jabatan, dia nur. Tapi ketika presiden menempati manusia, maka wujudnya presiden menjadi dikenali menjadi seorang manusia. Contohnya, presiden pertama Bung Karno, ya makamnya ada di Blitar. Ini ada tamu Blitar, ya. Nah, ketika wafatnya Bung Karno, apakah nggak ada presiden lagi? Ada dong. Karena yang mati adalah manusianya, bukan presidennya. Tetapi saat itu memang Presiden Bung Karno yang meninggal. Nah, nyatanya ada namanya Presiden Pak Harto, kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Megawati. Ya, presiden itu bukan manusia. Nggak ada wujudnya presiden itu. Dia tidak berlafal huruf. Tapi dia ketika menempati manusia menjadi wujud manusia. Wujud presidennya akan sama dengan wujud manusianya, betul nggak? Nah sekarang wujudnya presiden sama dengan siapa? Pak Jokowi. Sama itu. Model hidungnya, model ketawanya, model apa yang sama. Karena presiden sekarang ada di baliknya wujud Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi dan presiden ini dua unsur berbeda. Ketika nanti ada masa jabatannya purna, maka ini waris kepada orang lain, ahli waris selanjutnya. Nah, sama seperti air dan gelas, air ditaruh gelas maka wujudnya serupa dengan gelas wadahnya. Tapi jika air itu dipindah ke tempat yang lain, maka wujudnya akan serupa dengan wujud yang selanjutnya, betul kan? Nah, Nabi Muhammad itu manusia. Atau, mohon maaf ya saya sebut nama Muhammad bin Abdullah, itu manusia. Tapi yang Rasulullah bukan manusia. Makanya sahadatnya Nabi Muhammad yang manusia sama dengan kita. Bukan wa anna Rasulullah, bukan. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sama. Demikian juga saya tahiyat sholat, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, betul nggak?
Dia yang Muhammad bin Abdullah menunjuk Muhammad yang nur di depan dirinya loh. Kenapa ada syariat begini? Kenapa bukan begini? Betul pada di Nabi. Bahwa Nabi Muhammad yang bin Abdullah itu bersaksi akan nur Muhammad yang ada di depan kolbunya. Berarti sholatnya Nabi Muhammad enggak sendirian. Sholatnya Nabi Muhammad beserta dengan nur Muhammad. Atau beserta dengan Rasulullah. Wujudnya sama. Antara Presiden Jokowi dengan Jokowinya. Pak Jokowi pun tahu mana yang dia sebagai manusia, mana yang saat dia sebagai presiden, betul nggak? Nah, saat beliau tugas itu sebagai kepresidenan, tapi ketika rumah tangga, misalkan mohon maaf ya, saat main sama cucunya di kamar, misalkan, itu sebagai Pak Jokowi biasa. Tapi orang nggak bisa membedakan mana yang Pak Jokowi, mana yang Presiden Jokowi, mana yang Presiden, kan nggak tahu, karena wujudnya sama. Nah, Rasulullah bukan manusia. Dan ini telah mengakar mendarah daging bahwa kita didogma bahwa Rasulullah itu manusia yang telah mati. Dan nggak ada lagi di zaman setelah Nabi berlindung. Maka di akhir zaman nggak ada lagi Rasulullah. Itu pemahaman yang sangat fatal keliru. Hubunganmu ya, coba ini nalar ya, nggak usah jauh-jauh debat ya. Ini kita, ini matahari. Hubunganmu lihat mana? Cahaya matahari, betul nggak? Yang kau lihat matahari, kau tunjuk matahari, kau sebut matahari, itu sebenarnya bukan matahari, itu baru sinarnya matahari, betul nggak? Sinar matahari itu mewakili mataharinya, karena sinar matahari mewakili sifat mataharinya, fi'il sifat. Karena matamu nggak mungkin bisa sampai matahari, telunjukmu pun nggak bisa sampai pada matahari. Yang bisa berinteraksi denganmu adalah sinarnya matahari, yang menghubungkanmu dengan mataharinya. Itu Rasulullah dengan Allah Ta'ala. Kamu nggak mungkin bisa sampai kepada Allah Ta'ala, nggak mungkin kenal Allah tanpa lewat Rasulullah. Loh, fatal kan? Ya nggak? Banyak orang mengira Rasul itu manusia telah mati. Maka nggak ada nyari Rasulullah di zamanmu. Lihat ya di At-Taubah 18. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Loh, min anfusikum. Nah, maka agama yang tadi selalu diturunkan lewat Rasul, dan karena mengingkari ada Rasul, kau beragama hanya lewat tengkeng, blok, goblok. Utakmu dewe, akalmu dewe. Ndasmu krewak. Batukmu sempal. Kurang ajar. Agama itu pasti. Turun dari Maha pasti. Karena Tuhan itu mutlak. Maka metodologi yang mutlak. Enggak ono cita kira-kira keyakinan kepercayaan lewat dogmamu, thinkingmu. Itu agama ardi. Agama kepercayaanmu sendiri. Lemah orang yang beragama hanya lewat ini. Agama enggak bisa dipelajari akal. Blok-blok lihat ya. Jika ini Tuhan mutlak. Kau di sini ya. Saya tanya, apa mungkin kau yang di dimensi relatif bisa sampai pada yang maha mutlak? Saya tanya. Hah? Yang keras? Enggak mungkin. Lihat prinsip fisika, lihat prinsip matematika. Relatif sampai kapanpun enggak mungkin bisa sampai pada mutlak. Loh. Mesti ada campur tangan faktor mutlak. Maka relatif R ya, menggandeng faktor mutlak, maka adaptasi menuju mutlak. Loh. Karena yang sampai pada Allah adalah nurnya sendiri. Maka mau nggak mau seluruh ibadah, seluruh amal, doa, zikir dan sebagainya harus berubah menjadi nur. Baru bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Berubah menjadi nur karena yang sampai pada Allah adalah nurnya sendiri. Bayangkan jika kau mengingkari adanya nur Allah itu. Mengingkari Rasulullah di zamanmu sendiri. Nggak ada hubungan. Temukan dulu orang yang membawa nur wasilah atau gelombang mutlak. Kemudian dapatkan faktor mutlak di dalam kolbumu. Ditanamkan lewat baiat. Dimasukkan. Bukan dipercayai. Percaya apa? Percaya saat hilang akalmu, sadarmu, hilang kepercayaanmu. Betul nggak? Mana bisa nyebrang ke dimensi di atas dunia. Ibadahnya orang masih melewati akhirat. Nembus akhirat. Nah. Maka mesti engkau dapatkan nur
agar kau bisa beradaptasi dengan nur itu untuk sampai kepada yang maha mutlak atau yang sampai kepada Allah Ta'ala adalah nurnya sendiri. Mesti temukan nur itu, adaptasi dengan nur itu, terus naik gelombang sampai engkau berubah menjadi nurnya sendiri. Dan nurnya lah yang bisa sampai kepada Allah Ta'ala sendiri. Nah, ada rusaknya sudut pandang agama. Dari yang awalnya agama itu mutlak top down ya. Kalau mutlak top down ya, nggak mungkin mutlak dijangkau relatif seenaknya manusia. Bukan karena orang ini pintar, bukan. Karena orang ini alim, enggak. Tapi karena ditunjuki, dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Lihat Asy-Syura 52. Dia yang memilihmu, bukan kamu yang mencari dia. Mencari pun belum tentu ketemu. Kalau mencari dalam dimensi relatif nggak akan nyambung. Nah agama dari dulu sifatnya top down. Maka metodologi agama selalu baiat, teknik zikir, suluk, dan bakti mengemban visi misi ketuhanan. Bukan agama yang belajar, baca buku, dengerin ceramah, diskusi, adu pendapat, googling, cooking, anjing. Bukan itu. Agama kok dari thinkingmu. Jika kau mendapatkan ilmu dari akalmu, maka tinggi mana ilmumu sama akalmu? Tinggian akalmu, ya Pak? Saya tanya sekali lagi. Jika kau mempelajari sesuatu dan mempelajari suatu ilmu yang bisa dibenarkan oleh akalmu, mana tinggi akalmu atau ilmunya itu? Tinggi akalmu. Kan akalmu memfilter ilmu itu. Maka mana mungkin agama yang turun dari langit ternyata lebih rendah daripada akalmu? Blok, goblok. Beda sudah, beda. Ini agama ardi, ini agama samawi. Dari dulu agama yang turun dari langit selalu lewat Rasulullah. Jalannya mesti lewat baiat, zikir, suluk, dan berbakti mengemban visi misi ketuhanan. Ini sudah nggak mungkin dibahas, ini sudah agama rusak ini. Bajingan ada di sini semua. Nah, tadi di judul kami sampaikan, awal seluruh permasalahan adalah saat kau tidak beserta yang Maha Kuasa. Tadi ya, di dalam mukadimah tadi, Tuhan nggak minta disembah, nggak minta. Tapi itu disampaikan karena itu sistem agar kau bahagia, agar kau selamat sentosa dunia dan akhirat. Nah, makanya dipasangkan dengan metodologi agama tadi. Jadi metodologi hidup namanya agama. Nah, di balik metodologi ada metodologi nanti, di balik agama ada metodologinya. Nah, makanya di balik agama tiangnya adalah sholat. Sholat itu ada tiangnya lagi, yaitu zikir, kan itu. Zikir intinya di wasilah berlapis-lapis. Jadi nggak sekedar thinking dogma saja. Nah, jika agama telah rusak, kau tidak lagi beragama lewat jalan yang top down, lewat jalan Rasulullah, tidak lewat wasilah, kamu ini nggak ada hubungan. Pintermu, saktimu, apamu ini nggak ada hubungan, karena secara rukun syarat kamu nggak ada faktor mutlaknya Tuhan, nggak ada. Ini sudah produkmu sendiri, thinkingmu, dan memang iblis memang diberi hak untuk menyesatkan manusia. ISO dia sudah taken kontrak dia sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan manusia. Ini yang dicari semua orang ya, agama yang turun dari langit, yang samawi. Ini agama ardi, agama pikiran, agama akal, agama debat, agama ngaji, agama baca-baca, agama googling, agama macam-macam itu. Maka ini nggak mungkin bisa menjangkau pada yang maha mutlak. Maka di sini awal seluruh permasalahan itu. Karena makin banyak orang pinter, baik akal, itu dimensi dunia ya, pasti ya. Maka akan banyak pecahan kaki-kakinya itu. Entah itu organisasi, aliran, mazhab, tafsir, golongan, macam-macam itu. Itu dimensi akal dunia. Padahal teknik yang ini tadi baru awalnya sudah nembus ke akhirat loh, yang tadi yang agama samawi. Kalau ini nggak pernah naik kelas ke akhirat, nggak pernah. Mulek di sini eker-ekeran. Aku yang benar, kamu yang salah begitu. Maka coba miris ya.
sama-sama satu agama saja sudah eker-ekeran. Madzhab A sama madzhab B sikut-sikutan. Golongan C dengan D tonyo-tonyoan. Ya. Aliran ini sama aliran ini eker-ekeran. Itu satu agama loh. Apalagi beda agama. Beda budaya. Beda sudut pandang, beda kepentingan, masuk politik, masuk apa, walalala. Kau relatif maka nggak akan bisa beserta yang maha mutlak. Nah makanya sebetulnya agama itu sistemik agar kau bisa ma'rifatullah ya. Awaluddin ma'rifat, akhiruddin ma'rifat. Maka awal dan akhir orang beragama adalah ma'rifat. Berarti agama adalah ma'rifat. Apa sih ma'rifat? Ada campur tangan Tuhan terhubung dalam dirimu. Kau terkonek. Kau tersambung. Nah kalau menyambungannya nggak pakai teknik bagaimana? Dimensimu dunia. Ini sudah nggak ada hubungan. Sudah eker-ekeran. Nggak ada habisnya. Orang yang pinter-pinter. Biar saja orang pinter. Ya, ini bodoh-bodoh nggak masalah ya. Kenapa? Untuk naik ke dimensi rohani. Akalnya pasti lenyap. Pasti bodoh-bodoh orang ini. Kalau masih di sini akalnya. Berarti nggak di akhirat. Stasionernya badan kasarnya masih di sini, tapi gelombangnya udah di sini, naik itu. Orang ma'rifat tuh berhampiran di sini, gelombangnya sama Allah Ta'ala, berhampir. Walaupun jasmaninya di sini, stasioner di sini. Coba ya, saya tanya. Apakah di ruang vakum ini, ya, di ruangan ini saya tanya, ada dunia? Ada alam kubur? Ada alam barzah? Ada surga neraka? Itu dia. Semua itu all in ada di sini sebagai ruang vakum loh ya. Cuman beda gelombang, beda frekuensi. Lah kalau kemampuanmu nggak bisa melebihi batas limit dunia, mana mungkin kau bisa nyebrang ke kubur, ke barzah dan sebagainya? Iya apa enggak? Radio yang sama, frekuensinya macam-macam. Ada AM, ada FM, ada MW, ada SW, betul ya? Itu frekuensi. Kemudian gelombangnya banyak. Betul nggak ini? Dari 0 sampai berapa misalkan 500 MHz. Nah, sama seperti itu di dalam ruang vakum radio yang sama, ternyata banyak frekuensi berbeda, gelombang berbeda. Demikian juga ruang vakum ini. Cuman kamu hanya bisa membaca, berinteraksi dengan gelombang dunia saja. Yang sering kami sebut ya, alat pembaca gelombang sadar namanya akal, alat pembaca virtual alamnya namanya panca indera. Hanya mampu di situ. Naik ke sini, mati kamu nggak bisa. Maka itu mesti baiat. Nah nantinya apa sih setelah baiat itu? Kau praktek agama di dimensi roh atau alamnya alam akhirat. Karena Tuhan ada di ujung langit akhirat, Malik Yaumiddin. Maka yang ma'rifat berarti sampai kepada Allah Ta'ala, betul nggak? Maka yang ma'rifat pasti lewat kubur, barzah, surga neraka, betul nggak? Lah kemampuanmu yang sampai dunia tak loh. Gak bisa nyebrang ke kubur, apalagi barzah. Kok ngaku ma'rifat? Ma'rifat dari mana? Blok, goblok. Kalau kamu ma'rifat pasti bisa menerangkan untuk Miraj. Pasti menerangkan kubur, barzah. Bisa dong. Oh, ma'rifat begini. Kita lenyap, fana. Yang adanya Allah, bakok bila. Iya, bener. Bener, teori bener. Kamu bisa nyebrang ke alam kubur. Ceritakan caranya, tekniknya. Cocotmu berarti Iki lho sing nyesat wong akeh iki. Gak paham, keminter cerita kepada orang lain. Gayanya sok pinter, dipercaya banyak orang, sesat menyesatkan. Ahli agama itu pasti ahli makrifat. Ahli makrifat ini yang nol, isinya gelombangnya Allah Ta'ala sendiri. Zahirnya manusia, isinya bukan. Isinya bukan lagi manusia yang sama itu. Akalnya sudah lenyap. Itu jasmania tidur orang itu. Walaupun ngomong kayak gini, ketawa-ketawa, bersenda gurau. Orangnya lenyap itu. Yang namanya fana. Itu manusia lenyap. Hilang dirinya. Hilang kemanusiawiannya. Maka hilang kemanusiawiannya. Dia sama tidak ubah dengan orang itu tidur. Tidur gelombangnya. Gelombang dunianya, akalnya. Tapi kan jasmanya tetap di sini. Tapi
alam di baliknya itu gelombang yang naik ke hadrat Allah Ta'ala. Maksud tadi gelombang akalnya yang tidur ya, bukan gelombang apa? Gelombang sadarnya. Kesadarannya ada di atasnya, sadar, makanya kami sebut ultra sadar atau ultra sonor. Sampai kepada maha sadar, maha sonor. Zahirnya tetap sama orang makrifat itu, biasa saja. Tapi isinya bukan lagi dia itu. Lihat ayatnya. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha dan seterusnya. Bukanlah dia Muhammad yang memandang, tapi akulah matanya. Bukan dia berkata-kata, tapi akulah mulutnya. Bukan dia yang berjalan, tapi akulah kakinya. Aku itu siapa? Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah, nggak mungkin disertai Allah kalau nggak sampai. Nah, pasti sampai dulu kenal, kemudian beradaptasi, berserta berkekalan dengan Allah Ta'ala. Betul kan? Itulah makrifat. Saat dia beserta dengan gelombangnya Allahu subhanahu wa ta'ala. Itu ada di ars, blok-blok. Bukan di sini. Tapi ars di mana? Ya di sini-sini aja vakumnya. Gelombangnya saja yang beda, frekuensinya beda. Kami kira Mi'raj kan terbang ke langit itu. Wus. Oh, balik-balik sudah merempul saya kena ini. Nabrak genteng, nabrak apa itu. Saya nggak mau Mi'raj kalau kayak gitu. Daripada pasti cilaka nanti. Pulang-pulang mati saya. Kepala saya pecah. Blok-blok, paham ya? Itu gelombangnya. Antara, lihat ya. Alam bawah sadar. Alam sadar. Ultra sadar. Ultra sadar. Ini ultra sadar ada 7 lapis kata Nabi. Maka ujungnya adalah maha sadar. Loh. Gak gampang. Sementara kemampuan hanya ada di gelombang sadar. Bisa turun ke infrasadar bisa. Tapi naik ke ultra sadar. Nggak bisa. Orang SMA pasti punya ijazah SMP, betul? SMP-nya ngikut. Tapi kalau lulusan SMA tok, bisa nggak jadi S1? Mesti daftar, mesti upgrade. Kalau dunia mau masuk ke alam kubur, mesti baiat dulu, blok. Dulu pun demikian kau. Dari alam sononya, mau masuk ke dunia, kau di baiat toh? Ditanamkan nur saat di alam kandungan. Kutiupkan sebagian ruhku dan kau bersujudlah. Nah, ditanamkan alat membaca gelombang namanya akal. Lihat apa di dalam kitab Nabi Adam di hadapan Allah, kemudian diajari untuk pengetahuan benda-benda. Apa itu? Ya akal dong. Ya apa enggak? Maka saat manusia dibaiat untuk masuk ke portal dunia, dia ditanamkan 2 gelombang. Ini intinya, ini ilmiahnya loh ya. Saya nggak tahu dalilnya, mohon maaf ya yang ini. Yaitu akal untuk sebagai alat membaca gelombang sadar dan panca indera alat membaca virtual alam dan dimensinya. Maka lihat ya, begitu turun ke dunia, si bayi baru lahir itu awalnya dia berhampiran dengan Allah Ta'ala, betul nggak? Surga dia masih, kan gitu. Kolbunya full 100%, akalnya 0%. Ya bagaimana awalnya loh. Lambat laun berubah ini. Gitu. Akalnya menjadi 100%, kolbunya 0%. Maka untuk pulang dari dunia, dari alam kubur ke dunia, kau baiatnya di mana? Kok alam kubur? Dari alam kandungan ke dunia, kau baiatnya di mana? Di kandungan. Betul ya? Ya, dari kandungan ke dunia, baiatnya di kandungan. Saya tanya, dari dunia untuk masuk ke alam akhirat, baiatnya di mana? Di dunia, goblok. Kamu mau masuk SMP, pakai ijazah apa? SD dong, betul nggak? Lah kalau mau masuk SMA, pakai ijazah apa? SMP, goblok. Nggak bisa kau masuk SMA pakai ijazah SD. Oh, nyor nyonyor cangkemmu, piye? Kudu sing sopan, ya. Beradab tinggi, alim ma'rifat itu nggak boleh meso, goblok. Jadi demikian ya. Untuk kau bisa pulang, wajib baiat. Nggak ada cerita. Tanpa itu mustahil kau bisa nembus akhirat. Walaupun secara teori di sini ada seluruh alam all in, cuman beda gelombang. Sama dengan TV itu. TV ada Indosiar, ada Antv, ada TVRI, ada SCTV, betul nggak? Sama nggak gelombangnya? Beda. Nah, gelombangnya alam kubur itu di atasnya dunia. Bukan begini dunia di sini, alam kubur di sini enggak. Kubur di atasnya dunia.
Maka begitu selesai kehidupanmu baru kau masuk kubur, betul nggak? Itu orang umum, padahal ada jalan lain lewat jembatan, maka kau bisa nyebrang. Pada saat kapan? Sekarang bisa nyebrang kubur. Barja pun sekarang. Karena secara teori tadi kita kunci ya, kubur, barja, surga, neraka pun ada di saat ini juga, betul ya? Di vakum ini juga, hanya saja gelombangnya berbeda. Nah, makanya selama kau ada di dimensi akal, nggak ada selesainya kau menang lawan duniamu. Lihat ya, dunia itu antara 0 sampai 100%. Jika kau masih di dunia, berarti ada di sini toh. Mentok-mentoknya 99,9%. Kau pun masih di dunia. Kau masih kalah dengan 100%-mu. Kau nggak akan menang, blok-blok. Beda lagi dengan gini. Lihat ya. Ini Mr. TM, orang yang pintar sejagat ya. Rendah hati nggak sombong, tapi pintarnya wow, boys orangnya ya. Orang lainnya goblok-goblok. Kata siapa? Kataku. Saenake cocotku dewe ya. Lihat ya. Ini dunia 0 sampai 100%. Ketika kau terbaiat, kau punya peluang upgrade ke sini, betul nggak? Ya. Jika kau kuasai tekniknya, disiplinnya, kau bisa naik ke sini. Saya tanya, tinggian mana ini sama ini? Yang jari kanan apa jari kiri? Kanan. Jari kanan. Maka kau di atasnya gelombang dunia. Maka dunia tidak mungkin bisa menyentuhmu sebagai masalah. Hanya rupa gelombang saja. Lihat ya. Saat kau mimpi, rasanya nyata di alam mimpi, betul nggak? Nyata nggak di saat mimpi? Begitu bangun tidur, naik ke dimensi lebih tinggi. Loh, nyata lagi, lebih nyata. Walah, cuma mimpi toh tadi. Tadi tak kira aku dikejar anjing, gitu. Oh, cuma mimpi. Yang nyata mana? Sekarang, betul nggak? Yang tadi tahu, cuma mimpi, betul nggak? Demikian juga prinsipnya, kalau kau naik ke dimensi lebih tinggi di atas dunia, kau naik saja seperti naik kesadaran lebih nyata lagi, dan kehidupan dunia hanya sebatas mimpi. Rasanya bangun dari mimpi. Jika kau punya alatnya, kau upgrade gelombangnya, kau telah terbaiat. Jelas gak ini? Nah, bayangkan kalau kamu ya dipaksa masuk ke alam lebih tinggi, tapi kalau nggak punya alatnya, ya kayak orang gendeng kayak. Bahasa Quran ini sumum bukmun umyun fahum layar jiun fahum layar jiun. Motomu picek, kupingmu dublek ya, congormu petot. Tapi ojo ngomong kasar itu. Ya, bahasane halusnya petot itu apa? Mencor. Mencor ya itu. Congor mbek cocot yes, padha karo ngono lah. Nek congor kan bahasa Inggris. Aku enggak ngomong bahasa kasar lho ya, itu bahasa Inggris kok. Kamu saya Itali sebelah kanannya sedikit itu kamu saya. Ya. Jadi untuk kamu bisa naik gelombang membuktikan akhirat itu mesti upgrade dulu gelombangmu baru bisa punya alatnya untuk nembus. Terkapsul kamu. Manusia saja untuk pindah dimensi baru, dimensi di alam sini aja, alam fisika saja. Untuk nyelam masuk ke air, butuh alat gak? Untuk naik melewati atmosfer, butuh alat gak? Untuk masuk ke dalam api, butuh alat gak? Kok ada-adanya? Kau yang punya kemampuan terbatas di limit dunia, mau memaksakan, membuktikan alam-alam akhir itu. Bullshit. Pengetahuan cuma thinking. Cuma di stasioner, cocok sama-sama cocok, sama-sama indah. Tapi ini cuma teori. Gak pernah sih ini membuktikan kubur. Tuhan saja gak tahu. Wujudnya Allah saja gak tahu, ya gak? Mana kau bisa bersaksi akan wujudnya Allah? Wujudnya Rasulullah? Cuma cerita. Aku bersaksi, tapi gak ada yang pernah aku saksikan. Itu jenenge goblok gue ya. Dipuji orang akeh. Kalau ini doing. Ya, doing, dipraktekan. Practical. Kayak Inggris-Inggrisan itu. Nah, ketika nanti gelombangmu telah bisa beserta dengan gelombangnya Allah Ta'ala, lewat wasilah, lewat gelombang dibaliknya seorang manusia utusan tadi, makanya wajib kau cari itu Rasul di zamanmu sendiri. Baru kau ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Kalau kau dapat nomornya seorang yang kau cari, misalkan Mr. Fulan, ya, nomornya Mr. Fulan, baru bisa tak hubung, tak telepon. Ada hubungan nanti sama Mr. Fulan. Kalau nomornya aja nggak tahu bagaimana. Sementara dia beda dimensi denganmu. Dia ada di maha metafisika. Maka dia maha metafisika ya, kau di alam fisika.
Maka di sini ada ultrafisik, 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 ultrafisik. Saya berlapis-lapis. Nah, jarakmu adalah metafisika ultra. Kalau nggak menguasai teknik metafisika ultra, nggak ada hubungan. Nah, tadi ya, jika gelombangmu telah ada di atas dunia, saya tanya ya, saat di sini nyata nggak dia? Kita saat di dunia, di alam dunia nyata nggak? Saat kita masuk alam kubur dengan dimensi, dengan gelombang roh, sama persis, blok-blok. Saya tanya, saat kau mimpi, nyata nggak? Bangun dari tidur, nyata juga nggak? Loh, kok bisa? Karena kau masuk ke dimensi lebih tinggi dengan alat yang berbeda dengan tadi. Tadi gelombang infra. Ini gelombang, ada alam kubur, ada alam dunia, ada alam apa-apa. Ini nyata nggak lagi? Saya tanya, saya nggak ada nunjuknya. Sekarang, alam di sini menjadi apa? Mimpi. Saya tanya, menang mana? Orang yang nyata terjaga dengan orang yang bermimpi? Yang nyata, blok, goblok. Maka dunia maunya ini loh. Hanya gelombang fata morgana. Masa kau di alam nyata kok menang? Apa kalah sama yang fata morgana? Loh. Kamu tanding sama orang bermimpi, kira-kira menang mana? Kita ketagih saja orang tidur itu, betul nggak? Padahal dia di dalam mimpinya dia rasa pendekar Gajah Mada di alam mimpinya. Saya orang nyata, tak tutup imbek palu, cetok, 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 bocor dasmu. Ya enggak lo? Aku di alam nyata, dia di alam nyata tapi gelombang rendah. Ya enggak? Nah, kita tanding. Saya nonton TV, di TV ada Jet Li, ahli kungfu, Shaolin misalkan. Menang mana? Saya yang lihat sama dia yang di dalam TV. Menang yang dilihat. Ya menang yang ngaku lah, dia masih lebih tinggi. Ini loh, kalau kau bisa menguasai teknik metafisika ultra, kau bisa menang lawan dunia. Nah, kalau nggak percaya, ini coba ya. Nah, ya mas-mas sudah pernah naik pesawat ya, gini ya. Saat terbang, saat take off, pesawat akan ekstra ketat ya. Lampu dimatikan, sabuk pengaman, betul nggak? Sandar kursi ditegakkan, betul nggak ini? Ekstra siaga. Ada awan gluduk-gluduk, betul nggak? Resiko petir, resiko hujan, resiko burung, resiko topan. Ya enggak? Tapi begitu naik ke sini, set gini. Dinglong, dinglong. Tanda sabuk pengaman boleh dibuka, boleh ke toilet, boleh jalan, betul nggak? Boleh nggak bisa jalan? Kenapa alasannya? Kau telah aman di atasnya resiko. Karena pesawat terbang di atas awan, maka dia tidak lagi terbang di atmosfer, tapi di langit stratosfer. Yang tidak mungkin dipengaruhi oleh masalah yang ada di langit atmosfer. Jika kau di sini jasmanimu, tapi kau memakai gelombang ultra di atas dunia, saya tanya, bisa disentuh masalah dunia enggak? Stasionermu di sini. Ya. Di dunia yang sama stasionernya, badan jasmanimu. Kau di sini. Ini batas dunia ya, ini dunia. Tapi kau memakai gelombang yang atas. Saya tanya, apakah masalah dunia itu menyentuhmu? Tidak. Blok-blok. Itu teknikal. Tidak mendatangkan mudarat bumi dan langit bagi siapa yang berserta dengan aku. Ketika kau berserta dengan Maha Kuasa. Tapi ini masih dijelentrehkan teknikalnya. Nggak cuma cocok-cocok yang cuma argumen. Ya ini profesor ya. Profesor Mr. TM. Ya. Wong pinter sak donya, liyane goblok kabeh. Kata siapa? Jariku dhewe ya. Jadi tadi ya, untuk naik gelombang kau harus upgrade gelombang. Paham ya? Untuk masuk S1 dari SMA, kau mesti daftar dulu. Kau mesti lewati ujian demi ujian dan sebagainya baru bisa lolos ya. Nanti ada alat kendaraannya, ada jalur jalannya, ada gurunya, ada teknikalnya. Tadi kan syarat rukun tadi. Maka jika kau disiplin sungguh-sungguh sini, kau naik gelombang, kau buktikan itu. Jangankan kubur, barzah pun tembus. Lihat ya, ma'rifat di mana? Apakah ma'rifat di alam barzah? Tidak.
Ma'rifat adalah kau sampai di arsy-Nya Allah Ta'ala. Bahasa Nasrani dari kerajaan Allah loh. Kau gak lagi sampai di sini, di atas dunia. Kau di sini, terus sampai masuk ke alam mutlak, infinity. Coba kau ada beserta gelombang mutlak. Tersentuh masalah relatif gak? Ya enggak lah, bikin malu saja. Hei. Bajingan, tapi kenapa gak ada yang menerangkan kayak gini detailnya? Karena bodohmu gak ketulungan. Yang pintar cuman Mr. TM. Ya. Jadi ketika kau beserta segalanya, kau beserta dengan Allah Ta'ala. Tirakat, kon go wetu, melekan, poso, itu tetap zong karena nggak ada gelombang mutlak, paham ya? Nah, 2, kau harus tahu rukun syaratnya dan teknologinya. Menghadirkan gelombang mutlak, lihat ya. Ada spidol. Coba spidol. Mohon maaf ya, saya tulis di sini ya. Karena sementara ya. X per tak jeringkas sama dengan 0. Betul ya? Jika 0-nya saya ganti 1, maka menjadi X per X. Betul? Betul ya? Jika 0 saya ganti 2, maka menjadi X per setengah X. Betul? Jika saya ganti setengah, maka X per 2X. Betul ya? Lihat ya. Hadirnya konstanta mutlak adalah saat kamu 0. Itu sulit. Maka engkau harus 0 dari duniamu, 0 dari akalmu. Berarti kau telah ada di sini. Telah pindah gelombang. Limit tertinggi jam ada 24.00. Itu sama dengan 00,00. Jika melewati 24.00, kau telah ada di waktu yang berbeda. Oke? Itu adaptasi super tinggi, teknik tinggi. Kalau cuman ahli dalamnya nggak bisa jelasin kayak gini, ya bikin malu saja, Ndro. Ya, ini teknologi metafisik. Ya, yang jelaskan gini pun harus telah sampai pada mutlak. Kalau nggak sampai pada mutlak, pasti kata-katanya petot, dikit-dikit kerpean. Anak SD SMP yang pernah sekolah dulu, kalau kamu ngerpek dikeluarkan nggak? Dimarahin guru. Kalau kamu beragama dikit-dikit ngerpek dalil, berarti kamu hafalan, ya enggak? Ya iyalah, bikin malu saja. Quran itu yang di dalam kolbumu berupa Quran Qadim, berupa nur yang ditanamkan saat kamu baiat. Jelas semua. Oke ya. Selama kau tidak beserta yang Maha Kuasa, hidupmu cuman zong melulu. Kasihan deh lu. Ya sakarmu dewe kowe gak gelem belajar. Kowe keminter mbek akalmu, mbek agama-agamaanmu, Agama turun lewat Rasulullah semuanya. Lah kok ngira ada Rasul dikira orang mati gitu. Manusia dan telah mati gitu. Ulang-ulang sing ngono gitu kurang ajar asli. Itu sesat yang menyesatkan. Enggak ada menerangkan wujudnya Allah, maka orang enggak ada nyari wujudnya. Loh, mana syahadat itu bisa bersaksi kalau enggak tahu wujudnya, betul enggak? Sedang dia sifatnya wujud. 2, kekeliruan fatal. 3, orang mengira akhir itu nembusnya setelah mati, betul enggak? Padahal ada teknik untuk nembus dimensional. Lewat apa? Sirotol mustaqim, lewat jembatan, portal, dia melintas cepat. Menembus akhir manusia sekarang, bukan nanti. Nggak ada menerangkan juga tekniknya, nggak ada menerangkan jembatan sirotol mustaqim di mana, betul nggak? Nggak ada menerangkan wasilah di mana loh. Orang hanya digerojok dengan pengetahuan, loading pengetahuan. Di alam kubur begini, sholat begini. Pernah bisa kau praktekkan? Sudahlah. Sangat jauh distorsi. Ini agamanya orang yang belum akil balik ya sama. Agama dogma. Karena apa? Dia belum berpeluang untuk dibayat. Jadi agama orang yang hanya dogma, hanya teori, hanya loading teori, pengetahuan, pemahaman. Itu sama persis dengan orang yang beragama masih di level belum akil balik. Agamanya anak kecil yang lucu. Ya. Kalau agamamu teori, yang nggak pernah kau bisa buktikan, itu agamanya anak yang lucu. Imut. Oke ya? Gemesin kata-katanya Mr. TM, nguaplei, tapi gak apa-apa. Ya. Yang penting hatimu mangkal-mangkal, tapi kan seneng ono pengetahuan kok gini. Cek wong iki cek pinterin jasa agama gak.
delok ke samping, yo biasa saja. Ngarep ya biasa saja. Ke miring biasa saja. Tapi gitu, uteknya kok encer. Loh. Karena beserta mamu telak blok goblok, ya. Nah, kalian nerangkan gini Mr. TM, ya jangan tanya kepada yang lain. Tanya wasilah kepada yang lain yang nggak ngerti. Ya percuma. Dibelusur oleh kuburan. Gitu? Ya pakai. Noningi sore wit randu. Noningi sore wit ringin. Ya blosok gue. Oke ya guys. Guys goblok. Sobat goblok. Goblokers dimanapun berada. Oke. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim marifat. Sekedar info ya guys. Malam ini nanti ada yang baiat. Dari Blitar. Dari Sedayu, dari Tuban, dari Palembang, nanti ada yang dari Surabaya dan dari Sidoarjo. Oh, ada juga dari Riau. Banyak orang goblok yang mendekat. Kenapa? Nyari penasaran dengan uran-urannya Mr. TM, ya. Agama terkait dengan ilmiah, eksak, ilmu pasti. Ya apa enggak? High dimension, nah, portal, loh kayak gitu loh, Coba, Kuantum loh, limit loh, infinity loh, kayak ngono loh men. Kok masuk agama mau terang kok sepur lempung Zaman kala bendu, desa. Oke? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim, makrifat.